selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di pagi ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari grupnya MNC dan beberapa yang di request. Pertama ada IPTP, kedua Kepik, ketiga IATA, keempat Becap, kelima BABP, keenam BMTR, ketujuh MNCN, ke-8 MSKY, ke-10 WiFi, ke-11 Degik, ke-12 Bull, dan terakhir Laju. Langsung saja ke saham pertama. Ada IPTP yang ditutup di harga 54, menguat 1,88%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker summary-nya itu ada masih buangan ya dari brokernya sendiri EP. Apakah ini akan dinaikkan pas pemilu atau bisa jadi ya udah ini kayaknya ownernya udah jualan aja nih, nggak ada naik-naiknya lagi mungkin ya. Tapi ini kita baru analisa, kita lihat aja nanti bagaimana teknikalnya. Karena EP ini dari bulan lalu kalau nggak salah ya jualan terus. Coba cek nih ya, bulan lalu dari tanggal 1 sudah jual 8,3 juta lot. Kalau di average 55 coba hitung ya, sudah jualan 45 miliar. Tapi kita lihat aja, belum tentu juga kayaknya sih udah jualan di sini ya. Kemungkinan sih tetap ya. Emiten yang ownernya ikut pemilu tuh ya biasanya dikerek naik setiap tahun pemilu. Dan terlihat memang sudah mulai. Kayaknya sih ini ya kita lihat aja lah apakah ini di crossing aja kan. Kita nggak tahu. EP pura-pura jualan. Nanti bandar yang belinya itu broker-broker yang acak seperti ini ya, beberapa broker ya nanti yang ngerek naik, bisa aja seperti itu kan. Dan terlihat dari teknikal itu volume lumayan aktif. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan juga MACD sudah golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk nih. Jadi menarik nggak untuk IPTP? Kalau menurut saya sih menarik, tapi high risk ya. Bapak Ibu lihat 54 sama 50 itu dekat ya, paling 8% turun udah land cat bisa di 50. Hati-hati. Tapi kalau dilihat 2 hari ke belakang atau seminggu ke belakang itu dia setiap buangan volumenya kecil. Setiap buat candle hijau rebound volumenya pasti lebih besar ya. Dan hari kemarin IPTP itu berhasil breakout EMA 200-nya. Jadi kalau 1-2 hari ini jalan IPTP tembus 60 valid ya, menurut saya minggu ini jadi swing low-nya minggu depan sah ngegas ke atas ya. Kita lihat aja 2 hari ini mampu nggak IPTP tembus 60-nya ya. Tapi ini disclaimer, saham high risk, tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Seperti itu untuk IPTP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Kepik yang ditutup di harga 66, terkoreksi 1,49%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau di broker semuanya Kepik ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Kepik saya nggak tahu nih ada cerita apa. Kayaknya rapi volumenya, apakah di repo seperti BMTR tuh kayaknya juga di repo ya, karena volumenya tiba-tiba rata. Kalau Kepik ya selama di atas 60 ya aman-aman aja kalau Bapak Ibu mau. Tapi ini kelihatan banget ini saham rapi volumenya ya, seperti sisir ya, bisa jadi repo. Tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Untuk Kepik seperti itu aja. Kalau ditanya menarik nggak ya, disupport, cuman menurut saya kurang menarik ya. Tapi biasanya tetap ngekor. Kalau grup MNC jalan, yang besarnya jalan, nanti yang kecil-kecilnya juga jalan ya, tetap. Cuman memang sering crossing barang nih Kepik sekarang. Seperti itu Kepik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IATA yang ditutup di harga 51 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dibongkar semuanya IATA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. IATA ya kemungkinan sih ada potensi juga jalan, tapi menurut saya mending Bapak Ibu tunggu di atas saja di 5556 daripada beli di bawah sini. Belum pasti kan jalan, tiba-tiba kosong lama, mending tunggu di atas saja kalau seperti ini ya. Kalau menurut saya, karena dia mau ke 70, kayak EMA 200-nya pasti lewat 5556 kan, mending beli atas. Lebih aman daripada beli bawah, ini resikonya lebih besar. Karena satu tick aja langsung 50 kan. Kalau dia diguyur 216.000 lot, ya udah selesai, kekunci bisa jadi kan. Jadi IATA skip dulu. Tapi kalau Bapak Ibu punya keyakinan dan suka yang high risk, ya silahkan, nggak ada yang salah juga untuk beli IATA. Seperti itu IATA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Becap juga di harga 50, terkoreksi 1,96%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar semuanya Becap diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Becap juga ya belum lah ya, tunggu di atas 5556 aja ya.
lebih aman, atau ya konfirmasi tunggu dia tembus 60. Tapi 556 nih sudah bisa diperhatikan untuk becap. Di bawah sini boleh nggak sih, kan lumayan tuh dari 50 ke 556 tuh 10% lebih, bahkan 12%. Ya silakan, yang penting Bapak Ibu siap nggak kalau dia ternyata lengket. Kalau menurut saya sih nggak lengket, kecil kemungkinan sampai ini ya diguyur terus 50-nya di over, kecil kemungkinan tapi high risk. Itu aja ya, ini baru analisa, jangan ditelan mentah-mentah. Untuk jual beli silakan keputusan di tangan masing-masing. Seperti itu becap, tapi menurut saya ini high risk, sangat berisiko. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BABP yang ditutup di 61 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya BABP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BABP 60 ya. Kalau Bapak Ibu minat ya, ini level psikologis yang memang harus dijaga. Semua sama seperti analisa saya sebelumnya, 57, 56 tinggalin aja ya, sekitar 10% lah. Tapi kalau ini jalan Bapak Ibu tuh minimal potensi upside-nya itu sama 10%, dan MA 200-nya nih lumayan, bisa 20% lebih Bapak Ibu dapat. Ya, tapi ini high risk juga nih, 34% malah dapat. Nih cut loss-nya cuman ya 56 dah, 8% aja udah pejam mata kalau mau. Tapi disclaimer untuk BABP. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BMTR yang ditutup di harga 268 menguat 3,87%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya BMTR ada sedikit distribusi, tapi brokernya sendiri EP beli. Langsung saja ke teknikalnya, BMTR bagus, dah di atas 268, cuman Bapak Ibu perhatikan kayaknya nih repo juga ya. Entah ada cerita apa, coba Bapak Ibu yang tahu bisa tulis di kolom komentar biar yang lain juga bisa tahu cerita apa di BMTR. Kalau nggak salah memang mau di merger nih ya, volumenya rapi seperti sisir, tapi dia sudah berhasil kembali ke 260 ya. Ini bagus, kalau menurut saya bisa jalan hari ini, tapi disclaimer ya, karena volume kemarin meningkat, MACD sudah mendekati golden cross dengan target arah 300, EMA 200-nya. Itu untuk BMTR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MNCN yang ditutup di harga 390 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya MNCN ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, dia ada volume yang sangat besar dan doji yang menurut saya berpeluang bisa rebound. Tapi titik amannya memang 400. Tunggu dia balik ke atas 400, Bapak Ibu bisa beli atas atau beli harga sekarang ya. Cut aja kalau dia jebol 380 udah. Berarti sekitar ya 4% lah Bapak Ibu cut loss, boleh beli harga sekarang. Tapi disclaimer ya, ini saham downtrend. Kalau ditanya fundamentalnya bagus nggak? Kalau dulu ya, ini saya cerita ulang-ulang lagi nih, 2020-2021 ya under value saat di harga 1000-an ya. Kalau nggak salah saya hitung waktu itu fair price-nya itu di 1.500-1.800. Tapi nggak tahu ya, sekarang kan secara fundamental juga mungkin berubah-ubah, jadi pasti harga wajar itu akan berubah juga ya. Jadi kondisi seperti ini ya, pokoknya jebol 380, kondisi ISG mau bullish seperti ini, udah nggak ada cerita lagi. Berarti ke bawah, kalau memang mau naik ya harusnya minggu ini sudah tanda-tanda ada reversal, paling nggak ya minimal tutup di atas 400 hari ini atau besok. Tapi ini disclaimer ya, untuk MNCN seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MSKY yang ditutup di harga 135 menguat 1,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya MSKY di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, MSKY ada peluang mencoba rebound, akan menguji 140-nya lagi hari ini, dan target arah kalau jalan 1-2 hari ke depan atau dan minggu depan ya, arahnya akan nge-swing atas minimal 168. EMA 200-nya ini lumayan tinggi ya, 10% apa 20% nih. Nah 20% lumayan ya, tapi disclaimer ya, high risk juga. Ini saham likuiditas tipis, cut loss-nya ya bisa di 130, 103, 129, 6%. Rewardnya 20%. Cuman Bapak Ibu perhatikan nih, likuiditasnya tipis, hati-hati ya. Dan ini disclaimer seperti itu. MSKY. Langsung saja ke saham selanjutnya, ini saham di request WiFi menguat 0,58% ke harga 172. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya WiFi ada akumulasi walaupun tipis. Tapi kalau saya lihat WiFi ini saham crossingan juga ya, tapi crossingannya sekarang mulai naik. Jadi aman nggak? Ya kalau dia di atas EMA 200-nya aman.
di atas 180. Nah, pakai aja 180 titik amannya ya. Tapi lebih konfirmasi, sangat mungkin dia akan perubahan praksi harga. Yang penting tembus dulu dan bertahan di atas 180. Ya, pokoknya breakout tutup di atas itu sinyal bagus. Akan mengarah ke 200-nya. Tapi Bapak Ibu tahu kan ini saham biasa crossing barang. Ya, seperti itu. Untuk WIP, dan kalau ditarik tren dari semenjak Agustus 2023, dia bisa mematakan tren downtrendnya dengan target arah terdekat 200 sampai 210 untuk WiFi. Seperti itu WiFi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada The Geek yang ditutup di G83 menguat 1,21%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya The Geek ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, The Geek lagi konsol. Ya pokoknya sabar-sabar aja lah kalau Bapak Ibu megang The Geek yang beli dari minggu lalu ya, atau yang nyangkut. Kalau yang beli dari minggu lalu mau pakai stop loss, gagal bertahan di atas 80, jual aja dulu. Targetnya ini mana? Nih, kalau dia tembus 85 nih atau 87-nya nih, baru dia nge-swing atas. Jauh targetnya ya, kalau dia bisa naik. Bisa ke resistance code minimal 100 bisa nih. Ada potensi upside lumayan kan, 10% lebih, bahkan 15% tuh. Kalau berminat, tapi ini disclaimer, diperbesar nih. Bagi yang nonton di handphone kan nanti kurang jelas. 100 lumayan tuh ya, 22%. Risknya nggak usah jauh-jauh nih, 7% aja. Berarti kan 1/3 risk rewardnya ya menarik. Seperti itu untuk The Geek, tapi ya tergantung Bapak Ibu lah. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bull yang ditutup menguat 11,23% ke harga 99. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya Bull diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Bull bagus. Sama targetnya 120 udah kelihatan. Tapi disclaimer ya, ini saham repo. Cuman kayaknya sudah selesai reponya ya. Nggak lagi seperti sisir ya. Dan dia berhasil breakout dengan volume besar. Harusnya ini valid ya. Supportnya bisa pakai 94, 95 itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai support 87 silahkan juga atur aja ya. Tapi ya harusnya belinya di bawah ini. Kan sudah dekat support nih, cut lossnya cuma 6% kan. Rewardnya 35% atau sama nih. Dan sekarang ya kalau sudah bungkus ya sudah selesai. Cari saham lain aja. Atau nanti beli kalau dia koreksi. Seperti itu ya. Bull bagus. Harusnya sih lanjut. Targetnya 120 tuh EMA 200-nya. Tapi ini disclaimer, saham ya dulunya saham repo. Nggak tahu sekarang apakah sudah selesai karena volumenya sudah nggak rapi seperti sisir waktu ini. Nah, ini kan rapi seperti sisir ya. Rata volumenya. Sekarang udah ada volume nggak acak, volumenya sudah naik turun. EMA serinya Golden Cross arah ke atas, bar chart di atasnya juga meningkat. Jadi masih oke harusnya untuk Bull. Seperti itu Bull. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Laju yang ditutup menguat 11% ke harga 70. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Laju ada akumulasi walaupun tipis. Laju bagus di atas 670. Sekarang supportnya pakai aja 64. Targetnya kemana Laju nih kalau jalan? 80 minimalnya. Itu level psikologis tembus 100. Udah nih gambarannya ya. Kalau mau beli sekarang ya bisa. Pokoknya jebol 64 tuh jual aja kalau mau. Tapi disclaimer untuk Laju. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.